Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafan Hakiki, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan NPM akhir yaitu 095. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Micmon sebagai voucher hotspot Mikrotik. Tugas ini ditujukan untuk tugas akhir ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer. Baik, di sini kita masuk langsung ke dalam Mikrotiknya. Di sini sebelum kita masuk ke dalam Micmon, alangkah baiknya kita untuk mengkonfigurasikan terlebih dahulu terkait dengan Mikrotiknya. Yang dimana di sini kita memerlukan IP address, yang mana Ether 1 ini sebagai sumber internet dan Ether 2 sebagai penyalur internetnya, penyalur internet ke dalam jaringan lain. Lalu setelah itu kita buat yang namanya IP farewell. Setelah membuat IP farewell, kita membuat DHCP client untuk menyalurkan si internetnya agar tersalurkan dengan baik. Setelah itu kita buat yaitu grup di sini terlebih dahulu, yang mana grup ini telah saya buat dengan nama Micmon, yang dimana hanya bisa read, write, sensitive, dan API. Lalu di sini juga membuat user yaitu dengan nama Micmon, dengan grupnya Micmon juga. Setelah itu kita membutuhkan hotspot untuk jaringan kita, yang mana di sini saya menggunakan hotspot. Di sini saya menonaktifkan terlebih dahulu karena saya membutuhkan jaringannya untuk masuk ke Winbox dan juga untuk masuk ke Micmonnya terlebih dahulu. Dan di sini juga bisa dilihat, dan di DNS name saya kkkq.net, dan di sini untuk HTML direktorinya yaitu flash login profile. Nah, di sini file listnya yaitu yang dimana kita akan menyimpan untuk user profile-nya. Di sini saya menggunakan login profile yang mana di dalamnya terdapat file-file untuk yang diperlukan untuk membuat sebuah user profile, user interface untuk login profile. Lalu kita lanjut ke dalam Micmon kita. Sebelumnya ini yang telah saya buat. Baik, di sini kita login terlebih dahulu ya dengan Micmon. Lalu passwordnya 1234. Login, oke saja. Lalu kita masuk. Setelah masuk, langsung masuk ke kita. Di sini sebelumnya kita akan membuat user profile dahulu. Kita add profile. Lalu di sini namanya kita beri nama 1 jam. Untuk voucher 1 jam, syaratnya hanya satu saja, dan address poolnya kita tidak usah ya ini. Lalu expirednya kita gunakan yang remove, validatinya 1 hours atau 1 jam. Di sini bisa dilihat ya format validatinya, price-nya RP. Lalu di sini selling price-nya kita 3.000 saja untuk 1 jam. Di sini log usernya disable dan parent queue-nya not none saja ya. Lalu kita save. Sudah di save, di sini sudah hijau juga bisa dilihat. Kita masuk, lalu kita generate vouchernya ya. Nah, di sini QT-nya atau quantity-nya kita buat 5. Untuk servernya kita gunakan yang hotspot 1 di sini. Nah, di sini terdapat 2 untuk user mode, yang mana di sini user dan password dan username dan sama dengan password, yang mana jika username sama dengan password, itu passwordnya adalah username-nya tersebut juga. Untuk prefix-nya di sini tidak usah. Untuk ini kita gunakan yang ini saja, random 5AB2C. Untuk profilnya kita gunakan yang 1 jam. Ini profilnya yang sebelumnya saya telah buat. Bisa dilihat validatinya 1 hari, selling price-nya Rp 3.000, log usernya disable. Time limitnya tidak usah, data limitnya tidak usah, komennya juga tidak usah. Kita generate. Kita gunakan yang QR ya, karena kita juga akan mencoba untuk yang QR apakah bisa. Nah, bisa dilihat sini sudah tergenerate untuk vouchernya.
Oke, kita balik lagi ke Micmon kita. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, di sini saya menggunakan router mikrotik yang tidak support terhadap WiFi atau WLAN. Dan untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan topologi jaringan yang mana dari router mikrotik saya sambungkan lagi kepada router TP-Link untuk menyebarkan WiFi-nya. Begitu. Jadi mikrotiknya hanya sebagai operation sistemnya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu untuk hotspotnya. Jika sudah aktif, kita cabut saja kabelannya, kita pindahkan ke router TP-Link kita. Sini kita ganti WiFi ke kamera A. Di sini namanya kamera A. Mengapa? Tidak mengikuti ke user atau nama hotspotnya. Karena di sini saya menggunakan router lain, yaitu router TP-Link, dan router ini memiliki nama tersendiri. Begitu. Jika ingin mengganti namanya, maka digantinya melalui si router TP-Link tersebut. Kita connect terlebih dahulu. Jika di sini bisa langsung terconnect, maka sudah tersambung sebelumnya. Dan jika belum bisa, nah di sini ternyata belum bisa, need access, dan kita langsung masuk di sini. Kita masukkan saja vouchernya yang pertama ini, login username-nya kita masukkan, lalu passwordnya yang ini kita masukkan juga. Kebanyakan, mohon maaf, ternyata ke copy-nya kebanyakan. Kita bisa show juga, bisa dilihat. Di sini sebelum kita masuk ke dalam jaringan ya, saya akan mereview untuk user interface-nya. Nah, di sini kita bisa lihat internet plan-nya yang mana ada daily, weekly, dan monthly. Yang sebelumnya telah saya generate. Dan mengapa yang 1 jam tidak tergenerate? Karena di sini untuk user interface-nya itu harus di coding atau diprogram secara khusus menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi tidak bisa langsung menyesuaikan dengan generate user yang telah kita buat. Di sini sebenarnya bisa langsung masuk ke dalam WA saya, bisa langsung masuk, tetapi kita akan mencontohkannya nanti menggunakan handphone saja karena di sini tidak terkoneksi terhadap internet. Kita lihat. Jadi ini bisa di generate tanpa harus masuk ke dalam jaringan. Karena ini tadi sudah digunakan dan expired sekali gunakan, kita gunakan yang kedua. Kita akan connect. Nah, di sini berhasil terconnect. Yang mana namanya ada IIO atau U. Usernya dengan U8A. Di sini bisa dilihat ketentuannya. Oke. Nah, telah terkoneksi dengan baik ya. Kita coba ke YouTube, bisakah? Dan bisa masuk, berhasil login ya teman-teman. Kita akan login menggunakan handphone saya. Tadi mengapa ter-unconnect ya? Karena saya menggunakan akun Google yang sama. Jadi Micmon ini menyambungkannya menggunakan
melalui Google. Karena di HP saya sama dengan akun Google yang ada di laptop saya, maka tadi ter-unconnect. Baik, kita akan menggunakan handphone saya. Kita akan gunakan rekam layar saya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait topologi yang saya lakukan agar bisa terkoneksi antara profil dan baik. Di sini ada router saya sudah terkonek, bisa dilihat menggunakan yang kedua dan yang ke satu. Di sini ada router TP-Link saya dan di sini laptop saya, yang mana sebelumnya di sini saya mengkoneksikannya LAN ini masuk ke dalam laptop saya, begitu. Baik, kita langsung masuk saja untuk ke si WiFi-nya. Di sini bisa lihat login ke jaringan WiFi kamar. Karena di sini sebelumnya telah terhubung, maka dia akan langsung terhubung. Disconnect, kita refresh, kita gunakan QR code, kita launch, kita coba yang ini, yang ketiga, dan ternyata tidak bisa ya teman-teman. Mengapa? Karena di sini saya kurang tahu, sudah menggunakan lainnya, sudah mencari-cari, tetapi belum bisa terkoneksi dengan baik untuk si QR code-nya. Dan saya juga telah menggunakan template yang lain. Begitu. Kita coba lagi. Di sini sebenarnya belum terkoneksi dengan baik ya. Karena di sini kita lihat saja. Nggak bisa. Nah, masuk ke jaringan. Masuk. Akses QR code. Kita launch scanner, kita open in Chrome, kita lanjut melalui browser. Nah, QR code launch, bisa dilihat. Kita gunakan yang ini, dan belum bisa karena meskipun sudah saya lakukan berbagai hal dan sudah saya cari-cari, ternyata belum bisa. Dan saya belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap ini. Dan bisa dilihat di sini bisa select plan. Coba kita lihat select plan, kita akan tersambung ke dalam WhatsApp saya, yang mana akan memesan melalui WhatsApp saya. Begitu teman-teman. Ini masih mencari karena kurang lebih lama untuk mengkoneksikannya dari si WA ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.